Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulurku kabeh? Muga-muga pada sehat. Sudah lama saya tidak upload. Ya mungkin dikarenakan untuk saat ini masih dalam kondisi perbaikan ya, untuk kedepannya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudaraku semua dimanapun berada yang hingga saat ini masih ya, setia mendukung gimana perkembangan untuk channel-channel seperti kita yang masih pemula. Saya harapkan semoga semua bisa diberi kesuksesan yang tentunya ya, seperti apa yang kita harapkan bisa terwujud. Oke, dalam video kali ini saya ingin membahas yaitu satu buah ya, poin-poin khususnya bagi para pemula ya, untuk YouTuber yang masih baru, mungkin masih harus berjuang, dan perjuangan sebagai YouTube itu tidak mudah karena kendala yang ada, yang mungkin untuk konsisten upload itu hal yang sangat tidak mudah, apalagi seperti saya. Dikarenakan keterbatasan waktu juga, tapi tidak menutup kemungkinan ya seadanya, pokoknya harus diupload ya, seadanya diupload. Yang penting kita enggak meninggalkan channel kita, karena dalam koridor ya untuk apa ya, mengejar jam tayang ataupun untuk 1000 subscribe, karena itu bukan hal yang sangat mudah dikarenakan yaitu tadi, karena keterbatasan waktu, keterbatasan ya mungkin pola pikir untuk merubah itu semua. Ya kita harus bisa ya untuk bisa memilih waktu kita, dimana kita ada waktu, yaitulah kita untuk bikin konten yang tentunya nanti kita akan bisa memberikan inspirasi untuk semua youtuber baru mungkin seperti kita yang masih berjuang untuk mengejar 4000 jam tayang, juga 1000 subscribe. Ya di sini endingnya apa ya, YouTube itu sekarang kalau dibilang susah sih susah, karena apa, kita menyadari kita bukan siapa-siapa, bukan dari golongan orang siapa-siapa, bukan orang yang punya nama. Jadi kita itu harus berusaha gimana kita bisa menaikkan channel kita biar dikenal di mana-mana untuk channel kita, entah itu apapun kita harus berjuang. Karena yang saya alami, saya pun udah 2 tahun tapi ya belum maksimal lah, ya mungkin karena keterbatasan waktu itu tadi ya, keterbatasan waktu, jadi waktu kita bikin konten, bikin apa itu harus terganggu, tapi tidak menjadi suatu masalah karena semua itu ya harus berproses. Kita proses dari nol. Dan saran buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada, saya ucapkan selamat sore ya. Di sini mungkin ini dalam keadaan sore, yang ada di Kalimantan, yang ada di Hong Kong, di Taiwan, dimanapun panjenengan berada, saya doakan semoga sehat selalu ya, tetap semangat untuk berjuang. Juga saudara-saudaraku yang ada di Lampung, di Lombok, dimanapun seluruh Indonesia ataupun luar negara mungkin ya, saya ucapkan terima kasih untuk support juga dukungannya, yang pada kesempatan hari ini masih setia mensupport. Kita berjuang sama-sama mulai dari titik nol untuk
meraih apa yang kita cita-citakan, karena sekarang itu tidak terhitung ya, setiap hari itu orang upload ya, orang upload itu mungkin beratus-ratus ribu itu untuk seluruh dunia nih, karena semua sekarang mengejar YouTuber, ingin menjadi YouTuber, tapi kenyataannya apa yang kita alami nggak seperti apa yang sudah kita lihat di media sosial. Mungkin ya, tahu YouTube itu gajinya segini, tapi kan kenyataannya kalau kita jalani sendiri, tapi tidak untuk kemungkinan. Semua itu tergantung pada niat juga keyakinan kita masing-masing, karena semua harus kita melakukan tahap ya, mulai dari tahap titik nol kita bangkit, mulai ada yang subscribe 1, 2 terus kita bangkit, dan disitulah kita harus konsisten, karena konsisten ini yang sangat sulit yang dihadapin para kreator YouTube. Itu konsisten ini yang sangat sulit, karena itu tadi, karena kesibukan, karena keterbatasan waktu itu. Bagi Anda yang atau jenengan semua mungkin ada kendala seputar YouTube ini, tolong tulis di komen di bawah nanti ya, komen di bawah apa yang dialami untuk saat ini, gimana YouTube-nya sudah berkembang atau belum, atau channelnya gimana, apa masih jalan di tempat. Nah, nanti tinggalkan komen di bawah agar kita bisa sharing bareng ya, cari solusi, karena saya ataupun Anda semua ya, tanpa dukungan dari sahabat-sahabat kita nggak akan ya, bisa menaikkan retensi, karena untuk mencari retensi penonton itu sekarang sangat sulit, karena banyak kreator-kreator besar ya, mungkin yang channelnya itu setiap jam, setiap detik itu selalu tampil di beranda. Nah, sementara kita apa, kalau kita nggak mencari nama channel kita, nggak akan muncul di beranda, karena kita masih awal, titik awal. Nah, jadi tetap berusaha pokoknya, apapun yang terjadi. Sudah ya, ibarat kita berjalan sudah hampir 2 tahun ya, dengan harapan sih semoga kita bisa dimonet, bisa lolos untuk monetisasi, dan bisa meneruskan kedepannya yang lebih baik ya, kedepannya lebih maju, channelnya lebih berkembang, terus bisa diminati, channel yang menginspirasi, channel yang memberi inspiratif, hiburan, itu tentunya. Saya sendiri mungkin udah 2 minggu kurang lebih ini nggak ada upload sama sekali. Itu tadi dikarenakan keterbatasan waktu, dan untuk ini baru mau upload. Dan terus terang saya itu bingung masalah apa ya, masalah konten. Bingungnya saya itu terlanjur memilih dunia musik ya, tapi musik itu tidak segampang apa yang kita bayangkan, karena dari banyaknya musik-musik terkenal, musik dangdut, musik apapun itu menjadi suatu halangannya karena kita masih kecil. Terus sementara membayangkan apa lagu yang saya upload itu masih lagu cover, belum milik pribadi gitu. Jadi kadang-kala wajar kalau ada kena klaim hak cipta, kena teguran, tapi itu semua nggak menutup kemungkinan, terus tetap semangat, karena orang terjun di dunia sosial media itu yang susah itu continue kita upload, mencari waktu yang luang, mencari kesempatan. Tapi alhamdulillah banget mungkin untuk
dari mulai titik nol sampai sekarang ya ada kurang lebihnya kemajuan sedikit-sedikit, mungkin ya ada turunnya juga, tapi begitu namanya media. Tapi yang penting kita tetap semangat, nggak pantang menyerah. Dan mengulas sekarang seputar SEO, untuk SEO YouTube yang mungkin untuk 2022 ini kita harus lebih waspada dengan kita upload itu, harus mengisi deskripsi, tag, juga termasuk judul ya, karena judul itu mempengaruhi view kita, dimana judul itu kalau kita mengetik selalu yang atas itu mempengaruhi view kita. Judul, terus deskripsi, juga tag. Untuk judul itu kemungkinan untuk nambah view itu 80%, kalau deskripsi kurang lebih 30%, untuk tag itu 10%. Itu semua harus kita isi, karena di situ ada panduan-panduan dari YouTube ya, bahwa kalau kita upload itu minimal kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada judul lah, dengan video kita yang pas, dengan deskripsi itu kemungkinan bisa jadi bisa meledakkan view kita. Oleh sebab itu pokoknya kita harus tetap berjuang, jangan patah semangat. Karena saya sendiri pun sudah 2 tahun. Nah, bahkan teman-teman saya sudah lama banyak yang ditinggalkan karena itu tadi, saking susahnya, saking membagi waktu yang mungkin terlalu terbatas. Apalagi kita bekerja, mungkin kalau ada di rumah atau banyak waktu yang luang, kita bisa memberikan waktu-waktu tersebut untuk membuat konten. Tapi kalau untuk konten yang vlog mungkin itu tidak menjadi kendala, karena kalau konten musik mungkin ada konten tutorial make up, tutorial seputar YouTube. Nah, itu betul-betul harus mencari waktu yang pas, yang bisa fokus. Di situ kita akan benar-benar ada waktu untuk membuat konten. Dan sampai sekarang kurang lebih udah satu tahun 8 bulan. Kalau dihitung-hitung itu untuk waktu yang sudah lama, sepatutnya udah bisa berkembang, sepatutnya udah bisa berkembang, tapi gimana lagi, yang ada gini disyukuri, dinikmati. Yang penting kita tidak patah semangat, Dan saya juga memberikan saran untuk kreator-kreator YouTube ya, yang mungkin masih sama-sama berjuang, saya harapkan jangan putus asa. Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada jalan keluar, asalkan kita mau terus konsisten. Untuk ya, sobat-sobat semua, nanti yang ingin sharing tinggalkan di kolom komentar, nanti kita pecahkan
apa masalah yang ada, biar YouTube kita bisa berkembang, bisa dikenal banyak orang, ya, bisa meledakkan view kita, ya, karena itu harus perlu waktu lama. Ya mungkin kalau konten kita pas ya cepat saja sebetulnya untuk view itu, tapi kadang kita terlanjur memilih konten itu karena konten yang paling enak itu apa yang kita suka. Karena kita kalau mengupload apa yang kita suka itu kita nggak terbebani, nggak menjadi beban, ya, nggak menjadi beban. Misalkan contoh, kita sukanya musik, tapi kita nanti upload tentang vlog, tentang apa ya, mungkin konten-konten yang lain kita kan kurang fokus lah mungkin dari situ. Kalau seperti saya sukanya musik, ya ada musik upload gitu aja, entah itu musik dangdut, musik koplo, entah apa, yang penting masih seputar musik. Ya, harapan dan cita-cita semua semoga bisa segera terwujud. Dengan terwujudnya itu kita bisa dimonetisasi, ya, bisa dimonetisasi, dan itu masih merupakan tahap yang awal. Mungkin setelah dimonetisasi itu kita harus berjuang yang lebih, ya, karena di situ masih tahap awal. Kalau bisa sih kita upload itu 1 minggu 3 kali, ya sebetulnya itu minim 1 minggu 3 kali itu. Kalau bisa itu setiap hari upload itu malah untuk retensi penonton kita insya Allah malah lebih banyak kalau kita bisa upload setiap hari. Tapi ya dilihat kenyataannya emang begitu, ya, memang begitu. Yes. Piye intinya pada kesempatan sore hari ini, ya, saya mengapresiasi, memberikan dorongan semangat kepada Anda semua. Mungkin saya ini nanti membutuhkan waktunya agak lama, sampai pukul berapa? Pukul 6, agar bisa tahu semua kendala masalah yang kita hadapi, khususnya untuk para kreator pemula yang masih bingung untuk memfokuskan satu buah channel, masih bingung untuk memfokuskan yaitu satu buah mungkin gambaran untuk kedepannya. Yang penting kita tentukan satu titik, di mana satu titik itu adalah merupakan hobi atau kesenangan kita. Disitulah, tanpa kita memikirkan hasil, yang penting kita berusaha. Masalah hasil itu tergantung dari seberapa usaha kita, tergantung dari seberapa kemampuan kita untuk menyisihkan waktu kita buat konten, buat channel yang mungkin channel itu bisa memberikan hiburan, edukatif, memberikan satu makna, satu contoh untuk kalangan-kalangan masyarakat umum ataupun kalangan orang banyak, ya, tentunya bisa memberikan hiburan. Itu suatu jalan yang baiklah untuk kedepannya, karena banyak dari kawan-kawan kita, dari teman-teman kita yang berhenti di tengah jalan. Itu bukan hanya 1-2 mencoba untuk
eh, nge-YouTube, tapi sampai tengah jalan sudah out. Ternyata YouTube itu gini, ternyata gini, nggak sesuai apa yang kita bayangkan, nggak sesuai apa yang kita inginkan. Ya memang gitu. Dan YouTube pun sekarang lebih canggih lagi untuk menyeleksi, untuk meneliti channel satu persatu. Itu sekarang YouTube lebih canggih, lebih ketat lagi, nggak seperti dulu. Yes, maka dari itu satu-satunya langkah yang pas kita ambil, kita continue upload. Yang penting jangan sampai ada teguran di dalam channel kita, karena itu yang akan menghambat nanti di saat kita mengajukan monetisasi. Kalau ada teguran hak cipta, ya sebisa mungkin harus kita hapus. Alangkah baiknya kita hapus, kita buang, kita mengulang dari awal lagi. Untuk bahasan kali ini ya, seputar YouTube, ya, saya tekankan kembali bagi Anda mungkin yang mengalami masalah seputar YouTube, ya, nanti bisa komen di bawah. Kita tunggu masukan juga, sharingnya. Kita tunggu mungkin untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Intinya sambil nyantai, sambil melepas lelah, kita simpang, kita mencoba untuk membuat edukasi video, ya, membuat edukasi video ya, untuk memberikan motivasi, semangat kepada sahabat-sahabatku semua dimanapun panjenengan berada, tanpa terkecuali. Doa saya pokoknya tetap yang terbaik untuk panjenengan semua. Doa saya tetap yang terbaik agar kesuksesan sama-sama kita bisa raih, mulai dari titik nol, dari titik awal kita belum tahu seputar YouTube, seputar SEO, seputar edit video dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama kita belajar dari YouTube untuk YouTube, ya. Dari situ kita mengerti di mana kekurangan channel kita, di mana kelemahan kita. Nanti lama-lama kita akan paham. Nah, di saat kita akan paham, kita memperbaiki itu semua agar bisa ditoleh. Ya, channel itu kalau sudah direkomendasikan oleh YouTube, itu kita tanpa bekerja keras sudah meledak sendiri view kita, ya, sudah meledak. Dan itu tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan tidak memilah dan memilih itu channel siapa yang harus dinaikkan atensinya oleh YouTube. Kalau dibilang nasib ya nasib, tapi ya semua tidak boleh tergantung dengan nasib. Nasib tanpa adanya usaha ya sama, ya, nasib tanpa adanya usaha sama. Justru kita usaha, lepas itu kita pasrahkan kepada nasib. Gitu. Pokoknya yes, himbauan dari saya yaitu tetap semangat, pokoknya
ora oleh mengeluh, ora oleh mundur. Wis percaya kesuksesan itu suatu saat akan diraih oleh orang-orang yang selalu konsisten, ya, akan diraih orang konsisten. Ya, mungkin ada banyak pengalaman-pengalaman selama ini yang saya sendiri kadang menjadi kendala, menjadi suatu tolak ukur dalam membuat channel, tolak ukur dalam mengupload sebuah video. Itu kadangkala saya risaunya untuk masa Klim Hak Cipta, karena channel musik itu kita ya kalau sudah dimonetisasi mungkin itu tidak menjadi beban masalah, tapi seperti saya pribadi ya, karena masih dalam titik nol, ini harus betul-betul hati-hati, betul-betul hati-hati ya. Semoga nanti cepat dimonet, lolos. Disitulah tahap awal kita merasakan pundi-pundi rupiah, mungkin itu yang dinanti-nanti semua kreator. Tapi kita jangan membayangkan itu dulu, yang penting berusaha dan berusaha. Masalah hasil tergantung gimana nanti, itu kita serahkan pada yang kuasa. Dari titik sinilah kita mulai bangkit, kita mulai bangun ya. Satu nuansa dimana untuk menjunjung jiwa kita menjadi semangat, untuk menjunjung para kreator-kreator, untuk menjunjung para ide-ide kreatif yang selama ini telah menginspirasi, yang selama ini telah memberikan contoh edukasi yang baik untuk kita tiru, untuk kita jadikan guru ya. Karena YouTube itu kita belajar dari YouTube ya, kita upload ke YouTube ya. Kita bisa belajar YouTube itu hanya dari orang-orang ya yang bergelut di dunia YouTube itu. Tapi itu tadi semua tergantung kepada kita, seberapa semangat kita, seberapa keinginan kita, di situ harus kita kejar. Jangan sampai kita putus asa di tengah jalan, jangan sampai kita menyerah di tengah jalan. Kasihan para subscriber kita yang telah menunggu. Dia mungkin kadang menanyakan, ini kok lama gak upload ya, ini kemana. Itu tadi kadang mungkin kendala dari waktu yang terbatas, tidak menutup kemungkinan juga dari sibuknya aktivitas. Dan mungkin saudara-saudara kita yang sudah channelnya besar-besar ya, sekali upload itu yang melihat itu udah ribuan, bahkan ratusan ribu, jutaan. Karena dia pun berjuangnya sudah lama, bukan hanya setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun. Itu kita yang dilihat kan hasilnya, tapi tidak kita lihat pada perjuangannya, gimana dia bisa menghasilkan view segitu banyak, gimana perjuangannya, jerih payahnya dulu kan. Kita tidak belajar dari situ.
semua itu pasti berjuang dari nol, kecuali kalau artis ternama udah mempunyai istilahnya sudah mempunyai nama, itu gampang, sekali upload 2-3 hari langsung ada serbu penggemarnya. Tapi disitulah kita dari orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ya nggak ingin menjadi siapa-siapa, yang jelas sih ingin tetap menjadi diri sendiri, karena yang bisa motivasi, yang bisa mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari hanya diri kita sendiri. Dimana kekurangan kelebihan kita sendiri yang tahu. Maka dari itu alangkah baiknya kita menjadi diri sendiri, itu mungkin lebih nyaman, lebih enjoy, tidak merasa terbebani. Saya belajar dari kreator-kreator besar, hanya seperti itu motivasinya. Tetap menjadi diri sendiri, jangan patah semangat. Percayalah suatu saat pasti bisa tercapai. Entah waktunya 1-2 tahun itu tidak menjadi masalah, yang penting waktunya upload, kita upload. Itu yang selalu memberikan nasihat untuk guru-guru YouTuber saya. Karena sering sekali sahabat-sahabat kita itu mengeluhkan, kadang ada yang sampai membuat channelnya itu nggak karu-karuan. Itu tadi demi untuk mendulang view, mendulang subscribe. Tapi alangkah baiknya orang itu kalau menjadi diri kita sendiri, seadanya kita, semampunya kita, pelan tapi pasti. Itu yang mungkin bisa memberikan suatu kebanggaan tersendiri di saat kita sudah berhasil. Saya ucapkan semuanya sukses buat saudaraku yang ada di Lampung, di Bali, ada di Lombok, juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semua tanpa terkecuali. Tidak bisa menyebut satu persatu, jelas intinya di sini saya memberikan dorongan, semangat untuk diri saya sendiri pribadi, khususnya umumnya ya untuk panjenengan semua, untuk para kreator-kreator yang pada kesempatan hari ini masih tetap semangat. Disambil ngopi, disambil jagungan. Dan mengulas lagi seputar per-YouTuban ataupun cara-cara yang telah diberikan, cara-cara yang telah disampaikan oleh senior-senior kita. Dari situlah kita belajar untuk membangun yaitu sebuah channel, membangun istilahnya channel itu rumah, apa yang ada di dalam isinya itu
jiwa kita yang tergambar di situ, jiwa kita yang tergambar di situ. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para master-master, untuk para sahabat-sahabat semua yang telah memberikan motivasi, juga memberikan masukan saran kepada saya, juga kepada para kreator yang masih pemula ini. Harus giat berlatih ya, untuk editing video, untuk thumbnail ya. Karena di dalam orang upload itu harus benar-benar sebelum upload itu harus kita teliti semua sudah persyaratan yang disarankan oleh YouTube sudah terpenuhi belum. Seperti misalnya thumbnail itu kadang orang menganggapnya itu hal sepele, ya hal sepele bagi channel yang sudah besar ya. Thumbnail itu ibarat satu buah toko, dimana toko itu kalau tidak ada logonya, tidak ada tulisan yang mungkin perjelas lebih besar, ini kontennya apa, misalnya konten tentang masak ya, di situ harus kita bikin apa ya, thumbnail itu istilahnya banner untuk memancing orang-orang di sekeliling kita, untuk memancing para peminat atau para subscriber kita. Kalau kita thumbnailnya enggak dibikin, kita bikin thumbnail asal-asalan, yes, susah kita mau mendapatkan view, karena thumbnail itu merupakan satu buah pondasi yang pokok juga. Tanpa adanya thumbnail, orang itu nggak akan tahu itu apa isinya video. Kalau kita sudah berikan thumbnail, kita berikan antara thumbnail dengan judul itu sudah pas, situ pasti orang akan mengklik. Oh ternyata ini isinya videonya, ternyata ini ya, di situ kita tahu dan kita paham bahwa YouTube merupakan mesin pencari nomor 2 sedunia ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu. YouTube merupakan mesin pencari nomor 2 sedunia. Jadi di situ mengetik apa saja pasti sudah keluar. Mungkin yang nomor 1 Google, nomor 2 YouTube, itu sangat semua ada sekarang, apa yang kita ketik di situ semua keluar. Nah, makanya antara judul, thumbnail, deskripsi juga tag itu kita harus, kalau bisa harus ada kesamaannya, kemirip-miripannya. Nanti judulnya ini, thumbnailnya lain, deskripsinya lain, ya nggak akan ketemu, susah video kita. Kalau judul, thumbnail semuanya pas, di situ kita ketik pasti langsung kita keluar apa yang kita cari. Biarpun banyak di situ, nanti mungkin retensi kita ada yang nomor 3, nomor 4, itu tergantung dari pihak YouTube. Karena jarang sekali untuk sekarang ini seperti berlomba-lomba menjadi seorang YouTuber. Karena itu tadi, gajinya menjanjikan katanya bagi yang tapi tak tahu ternyata usahanya pun juga melelahkan. Tapi tetap berjuang, semoga suatu saat ya, kita bisa diberi kemudahan ya, diberi kesuksesan, tercapai semua cita-cita juga harapan itu yang kita inginkan. Terus biarpun kita berjalan dari titik nol, tapi yes,
intinya piye ambre awake dhewe iso maju, piye ambre channel dhewe iso dikenal wong akeh. Yes, kita harus sering upload, kuncinya itu. Karena semakin banyak video kita, ya semakin banyak video kita itu orang-orang akan semakin mudah untuk menemukan channel kita. Sekali dia melihat isi konten kita itu pasti nanti bawah-bawahnya ada lagi karena itu tadi banyaknya video juga mempengaruhi view. Apalagi kalau bisa kita setiap hari ngupload, malah luar biasa. Nah, mungkin hal-hal yang kita temui sekarang, hal-hal yang menjadikan kita sulit, kita susah, itu kadang menjadi penghambat kita sendiri. Disitulah kita harus berpikiran positif, punya tekad yang kuat, punya kemauan juga tekad yang kuat. Nah, disitu kita akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, ya, bisa mungkin semaksimal mungkin kita harus konsisten, ya, ya, saya pun sendiri masih susah, tapi itu yang sering ditekankan oleh para kakak-kakak senior kita, oleh para abang-abang, mas, mbak, semua kreator besar. Dia dulu bermula dari itu, ya, sering upload banyak video, ya, yang kita upload ini akan semakin mudah untuk menambah subscribe, menambah view kita. Karena dari jangkauan para penggemar itu tidak menutup kemungkinan bahwa untuk saat ini apa yang dia lihat itu, sekali melihat, yes, di situ kadang cocok dengan apa yang dia inginkan, cocok apa yang dia harapkan, yes, terus nonton sampai akhir. Biasanya kan gitu. Seperti channel mungkin tentang dunia misteri, ya, terus untuk channel mungkin film-film yang berdurasi panjang itu kan membuat orang itu bisa penasaran, ya, endingnya apa nanti, itu yang ditunggu-tunggu. Nah, disitulah kadang yang bikin orang penasaran, orang betah nonton, ya, itu yang akan menaikkan view kita. Kalau orang sudah betah nonton, yes, pasti channel kita dilirik oleh YouTube, kita direkomendasikan, yes, enak, tinggal upload sudah, yes. Gitu. Kalau kita mempunyai retensi, mempunyai satu buah video yang bagus, nanti akan bisa mendulang video-video yang lain yang ada di channel kita. Mungkin itu yang membuat para subscriber, para youtuber besar bisa cepat berkembang, ya.
Saya meluangkan waktu 1 jam bersama Anda, ya, meluangkan waktu 1 jam bersama Anda untuk memberi semangat, untuk memberi inspirasi kepada Anda, memberikan satu edukasi, ya. Yes, mungkin ini untuk mengingatkan diri sendiri saya juga, ya, sama-sama pemula, sama-sama masih dalam titik berjuang seperjuangan, yes. Apapun resikonya, apapun halangannya, harus tetap kita maju, jangan mundur, jangan goyah, apapun yang terjadi. Itu saja. Saya berharap semoga video ini ditonton ribuan orang, bahkan sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Harapan saya, karena ini merupakan satu momen di mana saya sedang istirahat, sedang menyempatkan waktu untuk menyapa dulur-dulur semua, menyapa panjenengan semua dimanapun berada, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua, ya. Khususnya untuk para kreator, untuk para youtuber pemula. Yes, pokoknya intinya wis ayo maju bareng, berjuang bareng, saja patah semangat. Suatu saat mesti bisa sukses, ya. Suatu saat bisa sukses, asalkan kita nggak berhenti di tengah jalan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angankan itu merupakan satu buah doa untuk diri kita sendiri, ya. Disitulah kita harus selalu berpikir positif, ya. Berpikir bahwa kita benar-benar akan sukses, itu harus kita tanamkan di dalam diri jiwa, ya, kita untuk keseharian, karena itu merupakan sebuah doa, merupakan sebuah permintaan alam bawah sadar kita. Karena orang-orang yang sukses itu dia selalu berpikiran positif, ya. Selalu mempunyai tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah. Itu kuncinya. Sekali lagi saya tekankan bahwa pada kesempatan kali ini saya tidak bisa membuat konten mungkin tentang lagu, musik dan lain sebagainya, karena untuk kali ini saya membuat edukasi atau masukan, ya, atau saran, berikan motivasi untuk diri saya pribadi, khususnya umumnya untuk para kreator dimanapun Anda berada. Pokoknya kita niatkan untuk mengembangkan jiwa kita, mengembangkan kreatif kita, inisiatif kita, agar enake ngomong kayak apa ya, list foto album. Suatu saat kita kangen masa-masa dulu, suatu saat kita kangen di waktu muda, atau kita kan bisa membuka channel, membuka YouTube, di situ. Nah, itu intinya yang terpenting itu kita penak. Jadi kita nggak usah muluk-muluk melihat bayaran yang gede, melihat duit yang gede, itu nanti malah akan kecewa. Intinya kita buka channel YouTube, tinggal nyimpen memori dari tahun ke tahun, ya, dari waktu ke waktu. Di situ di saat kita melihat kan nggak hilang,
memori itu kalau kita tidak menghapusnya itu akan selamanya ada, kecuali kalau kita melanggar kreator YouTube, channel kita dihapus karena kita sering mungkin ada video kekerasan, video yang berbau seksual dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Tapi kalau video kita yang kita upload itu video sewajarnya apa yang telah disarankan oleh YouTube, itu saya rasa kan tetap ada sampai kapanpun. Karena channel-channel yang kena hapus oleh YouTube itu channel-channel yang bermasalah, channel provokator yang mengandung unsur-unsur kekerasan dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Juga saya harapkan pada kesempatan kali ini saya memberikan topar melu sih, Pak. Orang melu, dalam kali ini memberikan edukasi atau inspirasi untuk kita dalami bersama, kita niatkan bersama ya, untuk membangun sebuah inspirasi di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita harapkan tentunya untuk sampai saat sekarang ini. Dalam nuansa yang penuh mana kebahagiaan tersendiri yang kita alami, kita hadapi saat ini ya, semoga senantiasa kita semua diberi keselamatan ya, diberi kesuksesan, kelancaran rezeki ya, dan kebahagiaan yang menjadi angan-angan cita-cita kita semua di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita lihat, kita simak semua ini merupakan satu pondasi yang khusus, satu pokok pondasi untuk membangun jiwa dan kehidupan kita ya, itu. Karena kalau sudah terbangun, segalanya terbangun, nanti akan mudah ya, akan sangat mudah untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dalam kehidupan yang tentunya bisa memberi nuansa untuk diri kita sendiri, untuk kita masing-masing, agar kita paham dan makna, tahu arti apa yang sesungguhnya dalam satu proses di mana masa kita akan mengalami semua fase-fase kehidupan. Begitu untuk zaman sekarang, disitulah
kuncinya kesuksesan itu hanya ada pada orang-orang yang konsisten. Karena itu bukan hal yang mudah, itu suatu hal yang sulit, suatu tantangan bagi diri kita, tantangan bagi banyak orang. Saya harapkan semoga edukasi ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menjadi tolak ukur untuk kita renungi, untuk kita resapi, untuk kemajuan bersama, kesuksesan bersama, mencapai apa yang kita inginkan. Karena di dalam kehidupan mungkin harus ada keseimbangan, keselarasan, dimana sisi positif dan negatif itu selalu ada dalam setiap hari, dimana kita bisa menyelaraskan, bisa menyeimbangkan. Di situ kita akan tahu, akan mengerti dan memahami untuk semua. Juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih pada semua yang telah setia menyimak, setia mendengarkan, setia untuk channelnya Lang Buana. Saya doakan semoga semua diberi kesehatan, kesuksesan, kelancaran rezeki, keberkahan hidup, juga kebahagiaan lahir dan batin. Itu yang saya harapkan. Dan di sini mungkin saya tadi udah lama ngobrol, jadi ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada kata-kata yang kurang pantas di hati panjenengan. Saya pribadi di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan suatu kesengajaan ataupun suatu hal yang membuat hati panjenengan semua mungkin merasa kurang enak, kurang pas untuk didengar. Saya mohon maaf. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mendoakan untuk panjenengan semua, untuk kesuksesan panjenengan semua, agar video ini bisa memberikan manfaat, agar video ini bisa memberikan semangat, motivasi untuk Anda semua dimanapun berada, ya. Dan mungkin kiranya sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sakum mati.